Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Asmar Hidayat, mahasiswa PNUP PDD Bone, Prodi D3 Teknik Sipil angkatan 2020 dengan NIM 311-20506. Di sini saya sebagai moderator kelompok genap. Di video ini saya dan bersama rekan-rekan saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai sistem jaringan jalan, fungsi jalan, kelas jalan, dan wewenang jalan. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan rekan-rekan saya, yaitu Almin, Andi Lasura, Erwin Wijaya, Nur Alfia, Muhajir, Sulfadli, Edil Saputra, Asralfia, Sahrullah, dan Muhammad Fadil. Dan yang akan memaparkan atau menjelaskan diskusi kami yaitu pemateri pertama Asralfia, pemateri kedua Nur Alfia, pemateri ketiga Andi Lasura, dan pemateri keempat Edil Saputra. Dan kita langsung saja ke pemateri pertama, yaitu Asralfia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asralfia, NIM 311-20518. Sistem jaringan jalan. Sistem jaringan jalan disusun dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah dan dengan memperhatikan keterhubungan antar kawasan dan atau dalam kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan. Berdasarkan sistem jaringan jalan, maka dikenal dua istilah, yaitu yang pertama sistem jaringan jalan primer dan yang kedua sistem jaringan jalan sekunder. Sistem jaringan jalan primer disusun berdasarkan rencana tata ruang dan pelayanan distribusi barang dan jasa dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang terwujud pusat-pusat kegiatan sebagai berikut. Menghubungkan secara menerus pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah, pusat kegiatan lokal, sampai kegiatan lingkungan. B. Menghubungkan antar pusat kegiatan nasional. Yang kedua, sistem jaringan jalan sekunder. Jaringan jalan sekunder disusun berdasarkan rencana tata ruang wilayah, kabupaten atau kota, dan pelayanan distribusi barang dan jasa. Sistem jaringan sekunder merupakan sistem jaringan jalan yang menghubungkan antar kawasan di dalam perkotaan yang diatur secara berjenjang sesuai dengan fungsi kawasan yang dihubungkannya. D. Fungsi jalan. Yang pertama, jalan arteri. Jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien. Yang kedua, jalan kolektor. Jalan yang melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi. Yang ketiga, arteri primer. Kendaraan angkutan berat, barang berat, dan kendaraan umum bus dapat diizinkan melalui jalan ini. Lokasi berhenti dan parkir pada badan jalan tidak diizinkan. Yang keempat, kolektor primer. Jalan kolektor primer dirancang berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 km per jam. Jumlah jalan masuk ke jalan kolektor primer dibatasi secara efisien. Jarak antar jalan masuk atau akses langsung tidak boleh lebih pendek dari 400 meter. Oke, perkenalkan, nama saya Nur Alfia, kelas 1 PDD Bone, jurusan Teknik Sipil, NIM 311-20510. Baik, di sini saya akan membahas mengenai fungsi jalan lokal primer, jalan arteri sekunder, jalan kolektor sekunder, lokal sekunder, dan terakhir jalan lokal. Kita mulai pembahasannya dari jalan lokal primer terlebih dahulu. Jalan lokal primer melalui kawasan atau jalan primer lainnya. Jalan lokal primer dirancang berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 km per jam. Kendaraan angkutan barang dan bus dapat diizinkan melalui jalan ini. Lebar badan jalan lokal primer tidak kurang dari 6 meter. Berikutnya, jalan arteri sekunder. Jalan arteri sekunder dirancang berdasarkan kecepatan rencana paling
dibandingkan dengan fungsi jalan yang lain. Jalan kolektor sekunder dirancang berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 km per jam. Kendaraan angkutan barang berat dan bus tidak diizinkan melalui fungsi jalan ini di daerah pemukiman. Lebar badan jalan kolektor sekunder tidak kurang dari 7 meter. Nah, berikutnya jalan lokal sekunder. Jalan lokal sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 km per jam. Lebar badan jalan sekunder tidak kurang dari 5 meter. Nah, yang terakhir jalan lokal. Jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang status jalan. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang jalan, maka sesuai dengan kewenangan atau status, maka jalan umum dikelompokkan sebagai berikut, yaitu jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Adapun pengertian jalan nasional. Jalan nasional adalah jalan yang menjadi penghubung antar ibu kota provinsi. Status jalan nasional juga diberikan pada jalan strategis nasional dan jalan tol. Jalan provinsi, jalan yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten atau kota, antar ibu kota, kabupaten atau kota, dan jalan strategik provinsi. Adapun jalan kabupaten, jalan yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan, antar ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, dan jalan strategis kabupaten. Jalan kabupaten juga merupakan jalan lokal untuk alternatif jalan nasional dan provinsi. Berikutnya jalan kota. Bagian dari jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, pusat pelayanan dengan persil atau perumahan atau perkebunan, atau antar persil dan antar pusat permukiman di kota. Berikutnya jalan desa. Jalan desa adalah jalan terkecil yang menghubungkan antar kawasan atau antar pemukiman. Berikutnya yaitu D, kelas jalan. Kelas jalan, adapun kelas jalan terbagi atas 3 kelas, yaitu jalan kelas 1. Jalan kelas 1 adalah jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 mm. Ukuran panjang tidak melebihi 18.000 mm. Ukuran paling tinggi 4.200 mm dan muatan sumbu terberat 10 ton. Adapun yang kedua, jalan kelas 2. Jalan kelas 2 adalah jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 mm. Ukuran panjang tidak melebihi 12.000 mm. Ukuran paling tinggi 4.200 mm dan muatan sumbu terberat 8 ton. Adapun jalan ketiga. Jalan kelas 3 adalah jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 meter. Ukuran panjang tidak melebihi 9.000 mm. Ukuran paling tinggi 3.500 mm dan muatan sumbu terberat 8 ton. Kewenangan jalan. Yang pertama, jalan nasional. Kewenangan pengelolaan jalan nasional berada pada pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh Menteri. Dalam hal ini, Menteri Pekerjaan Umum sebagai wewenang pemerintah dalam pembangunan jalan yang meliputi perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan dapat dilaksanakan oleh pemerintah provinsi. Yang kedua, jalan provinsi. Kewenangan pengelolaan jalan provinsi berada pada pemerintah daerah provinsi atau Pemprov yang dilaksanakan oleh gubernur atau pejabat yang ditunjuk. Yang ketiga, jalan kabupaten. Kewenangan pengelolaan jalan kabupaten berapa pada pemerintah daerah, kabupaten, atau Pemkab yang dilaksanakan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk. Yang keempat, jalan kota. Kewenangan pengelolaan jalan kota
berada pada pemerintah kota atau Pemkot yang dilaksanakan oleh wali kota atau pejabat yang ditunjuk. Yang kelima, jalan desa. Kewenangan pengelolaan jalan desa berada pada pemerintah desa atau Pemdes yang dilaksanakan oleh kepala desa atau pejabat yang ditunjuk. Oke, itulah tadi hasil diskusi kelompok kami. Dan yang dapat saya simpulkan yaitu sistem jaringan jalan. Sistem jaringan jalan disusun dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah dan dengan memperhatikan keterhubungan antar kawasan atau dalam kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan. Berdasarkan sistem jaringan jalan maka dikenal dua istilah, yaitu sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder. Fungsi jalan ada beberapa jenis, yaitu jalan arteri, jalan sekunder, jalan arteri primer, jalan kolektor primer, jalan lokal primer, dan jalan lokal sekunder. Adapun statusnya yaitu jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Nah, itulah yang dapat saya simpulkan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan ketik di kolom komentar dan insya Allah kami akan menjawab pertanyaan kalian. Sebelum saya menutup presentasi kami, terlebih dahulu kami kelompok genap ingin meminta maaf jika ada kata-kata yang salah, dan kami ingin berterima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberikan tugas ini. Dan saya ingin menutup presentasi ini dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.